Kami sudah mencoba, tapi kami menemui jalan buntu. Dengan kata-kata seperti itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat telah menyatakan kegagalan upaya untuk mencapai perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Marco Rubio menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak ingin lagi membuang waktu untuk negosiasi yang sia-sia, sehingga Donald Trump pun memutuskan untuk pergi begitu saja. Namun demikian, diketahui bahwa saat ini negosiator utama Ukraina sedang berada di Amerika Serikat. Rustem Umerov menceritakan tentang tujuan pertemuannya dengan utusan khusus Donald Trump, Stephen Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner. Namun demikian, Zelensky secara tak terduga menyatakan bahwa meskipun ada pernyataan dari Marco Rubio, ia tetap menunggu perwakilan Trump di Kiev pada pergantian musim semi dan musim panas. Meskipun harus diakui, sehari sebelumnya pihak Rusia secara resmi menyatakan bahwa mereka keluar dari perundingan karena Ukraina tidak mau menyerahkan Donbas. Dan segera setelah itu, Umerov terbang ke Amerika Serikat. Namun mengenai perundingan, sudah jelas bahwa perundingan tersebut kini beralih ke format baru. Secara khusus, Uni Eropa menyatakan bahwa mereka siap mengambil inisiatif ini. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun, sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini. Beri suka pada episode ini dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Hal ini sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Dan juga, silakan berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, Kepala Departemen Luar Negeri AS Marco Rubio secara tak terduga menyatakan bahwa negosiasi mengenai Ukraina, di mana Amerika Serikat bertindak sebagai mediator, telah berakhir. Selanjutnya, kutipan dari Marco Rubio. Kami mencoba berperan sebagai mediator, tetapi sejauh ini hal itu belum membuahkan hasil karena sejumlah alasan. Kami masih siap untuk memainkan peran ini jika itu bisa membuahkan hasil. Amerika Serikat tidak lagi ingin membuang-buang waktu dan energi untuk upaya yang tidak menghasilkan kemajuan. Di pemerintahan Trump, mereka siap untuk kembali ke proses negosiasi jika keadaannya berubah. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa sebelumnya asisten Presiden Federasi Rusia, Yuri Usakov, juga menyatakan bahwa saat ini tidak ada gunanya mengadakan putaran baru perundingan tiga pihak antara Moskow, Washington, dan Kiev mengenai Ukraina. Karena untuk kemajuan lebih lanjut, justru Kiev yang harus menarik pasukannya dari Donbas. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Ushakov. Semua orang paham, termasuk saya akan katakan para negosiator Ukraina, bahwa saat ini Kiev hanya perlu mengambil satu langkah serius. Setelah itu, pertama, aksi militer akan dihentikan, dan kedua, akan terbuka peluang untuk pembahasan serius mengenai prospek penyelesaian jangka panjang ke depannya. Semua orang memahami hal ini, jadi sekarang, sejujurnya, saling meyakinkan satu sama lain sebagian besar hanya membuang-buang waktu. Karena saat ini, langkah itu diharapkan dari Kiev, khususnya dari Zelensky. Namun, seberapapun Rusia mencoba mengelak, harus diakui bahwa memang Kremlin yang menggagalkan perundingan tersebut. Tentu saja tidak lepas dari bantuan Donald Trump. Meskipun Amerika Serikat menawarkan kesepakatan yang sangat menguntungkan kepada Kremlin, yang mencakup pencabutan sanksi, kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan Rusia, bahkan kemungkinan pengakuan Crimea sebagai bagian dari Rusia. Vladimir Putin tetap menolak untuk berkompromi soal wilayah, menuntut agar seluruh Donbas diserahkan ke dalam kendalinya, termasuk bagian-bagian yang belum dan hampir pasti tidak akan direbut oleh pasukannya dalam waktu dekat. Meskipun ada banyak kunjungan negosiator Amerika ke Kremlin dan karpet merah yang digelar untuk Vladimir Putin di Alaska, serta janji untuk mengakhiri perang dalam 24 jam, Donald Trump hanya mampu mengatur beberapa pertemuan antara Rusia dan Ukraina, namun tidak satupun dari pertemuan tersebut yang berhasil membawa perdamaian. Pada awal April, sumber Bloomberg yang dekat dengan Kremlin melaporkan bahwa Vladimir Putin bersiap untuk melanjutkan perang 1 atau 2 tahun lagi. Dan ia memerintahkan para jenderal staf umum Federasi Rusia untuk mempersiapkan serangan baru. Amerika Serikat berharap dapat mencapai kesepakatan damai pada bulan Maret agar kemudian dapat membawa kesepakatan tersebut ke referendum nasional Ukraina dan secara bersamaan mengadakan pemilu di Ukraina seperti yang diminta Kremlin. Selain itu, Trump juga terburu-buru untuk mengatur semua ini sebelum pemilu di Amerika Serikat pada bulan November. Dan dalam konteks ini muncul pertanyaan, lalu mengapa Rustem Umerov pergi ke Miami? Saya ingatkan,
Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov, pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Stephen Witkoff dan Jared Kushner. Dan ternyata, topik utama pembicaraan adalah isu kemanusiaan, yaitu pemulangan tawanan Ukraina yang ditahan oleh Rusia. Namun itu yang diumumkan secara publik, sedangkan yang tidak diumumkan secara publik di sini menarik. Setelah itu, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, menyatakan bahwa Ukraina mengharapkan kunjungan perwakilan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Kiev pada pergantian musim semi ke musim panas. Saya ingatkan bahwa Witkoff dan Kushner seharusnya tiba di Kiev pada awal musim semi, namun mereka tidak pernah datang. Menurut Zelensky, hal ini kabarnya telah disepakati oleh Umerov dan Witkoff. Berikut kutipan dari Presiden Ukraina. Negosiasi berlangsung secara substansial. Kami sedang menyusun jadwal kunjungan yang diperlukan dan mengharapkan perwakilan Presiden Amerika tiba di Kiev pada pergantian musim semi ke musim panas. Kami berharap kali ini rencana yang telah disusun dapat terlaksana dan diplomasi dapat diaktifkan kembali. Kami sedang menyempurnakan rincian kesepakatan yang dapat menjamin keamanan. Yang penting adalah adanya sikap konstruktif dan kita harus bergerak menuju perdamaian, memperkuat Ukraina dan hubungan bilateral dengan Amerika. Tentu saja, di sini muncul pertanyaan. Sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Rustem Umerov dengan Stephen Witkoff? Lihatlah hasilnya. Orang Rusia mengatakan bahwa mereka keluar dari negosiasi, Ukraina tidak siap menyerahkan Donbas. Orang Amerika melalui Marco Rubio mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena alasan yang sama. Dan tiba-tiba Zelensky menyatakan bahwa Umerov telah melakukan beberapa negosiasi substantif yang akan menjamin keamanan. Dan saya ingatkan bahwa jaminan keamanan dari Amerika hanya siap diberikan kepada kita setelah penandatanganan perjanjian damai, atau dengan kata lain, penyerahan Donbas Ukraina. Di sini jelas kita harus memantau apa yang akan terjadi selanjutnya, karena negosiasi benar-benar telah berpindah ke manuver kesepakatan di belakang layar. Namun secara tak terduga diketahui bahwa para pemimpin Uni Eropa sedang bersiap untuk kemungkinan negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, setelah Trump mengalami kegagalan dalam diplomasinya. Menurut laporan Reuters, Kepala Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan bahwa dia melihat potensi untuk negosiasi Uni Eropa dengan Putin, sambil mencatat bahwa blok tersebut telah mendapatkan dukungan dari Presiden Ukraina. Artinya, Zelensky telah menyetujui kontak semacam itu meskipun dia tidak mengatakannya secara terbuka. Dan ini penutupnya. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov pada hari Jumat menyatakan bahwa Vladimir Putin siap untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa, tetapi Rusia tidak akan menginisiasi kontak semacam itu sendiri. Berikut kutipan dari Peskov. Vladimir Putin siap untuk bernegosiasi dengan siapa saja. Ia telah berulang kali mengatakan hal ini. Pihak Rusia bukanlah yang menginisiasi penghentian total hubungan kami dengan Uni Eropa. Penggagas dari hal ini justru adalah Brussels dan beberapa ibu kota Eropa tertentu. Kami akan siap untuk melanjutkan dialog kami sejauh mana orang Eropa juga siap. Namun seperti yang telah berulang kali dikatakan oleh Putin, setelah posisi yang diambil oleh pihak Eropa, kami sendiri tidak akan menginisiasi kontak semacam itu. Baiklah, kita akan mengamati kemana arah jalur negosiasi ini akan berbelok. Teman-teman, di sini saya ingin membuat pengumuman penting untuk para penonton berbahasa Ukraina di kanal YouTube ini. Hari ini saya telah meluncurkan kanal YouTube baru, di mana saya berbicara secara eksklusif dalam bahasa Ukraina. Untuk saat ini, saya membuat format seperti ringkasan, yaitu rangkuman hari. Di akhir setiap hari akan ada satu episode dalam bahasa Ukraina, di mana kita bersama-sama merangkum hasil hari yang telah berlalu dengan fokus tentu saja pada topik dalam negeri Ukraina dan geopolitik, yang mana bagaimanapun juga memengaruhi proses-proses di Ukraina. Jadi teman-teman, bagi kalian yang berbahasa Ukraina, yang menonton saya dari Ukraina, saya sangat memohon kepada kalian untuk hari ini mengunjungi tautan di komentar yang disematkan ke saluran YouTube baru saya. Tentu saja berlanggananlah, tonton episode pertama, dan tuliskan komentar kalian. Intinya, dukunglah saluran YouTube baru ini agar YouTube segera mulai memeringkatnya. Dan sebanyak mungkin penonton berbahasa Ukraina bisa menonton episode-episode kami. Sampai di sini dulu, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah saluran YouTube ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, tentu saja saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa semuanya.